Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Jarpan Channel. Kita hari ini mereview apa ya? Mereview karang dulu ya sementara. Nah, ini karang. Nah, ini buat bonsai sebenarnya. Cuma kalau ada tumbuhan yang pengen di on the rock, yang akarnya pengen dilipat-lipatkan di karang, nggak apa-apa. Sesuai selera sih sebenarnya kalau karang ini. Nah ini tuh kemarin saya pernah bilang ini dapatnya dari daerah Blora ya, di pegunungan Karang di sana ya. Jadi pegunungan Kendeng yang ada di Sukolilo, Pati Jawa Tengah, itu ke timur itu nyampe tembus di Blora. Itu Gunung Karang semua. Dari Kendeng ke timur nyampe Blora itu Gunung Karang. Jadi karang-karang kayak gini tuh banyak banget di sana. Kemarin saya dapat satu karung gratis. Kalau misalnya dijual ya, satu karung kayak gini kisaran 20.000. Kalau di sini orang-orang jual ya, kisaran 20.000. Kalau saya kemarin itu dapat hampir 40-an karang, itu bisa dikalikan 800.000 kalau saya mau jual. Tapi saya nggak mau jual. Itu paling murah ya. Nah, segini 20.000. Kalau segini, nah 25.000, 30.000 laku untuk para penggila bonsai yang mau bikin di on the rock. Nah, gini. Kalau karang lumayan berat sih. Kalau karang itu sesuai selera. Mau dikasih karang, kasih batu, dikasih kayu, itu sesuai selera sebenarnya. Nah, itu untuk karang ya. Nah, jenis-jenis karang juga banyak. Ada karang gunung, karang laut. Cuma ya sama aja, namanya juga batu karang. Kita beralih. Nah, ini baru tadi siang ya. Tadi pagi lah, bukan siang, tadi pagi. Nah, ini gara-gara kehabisan polybag sih. Kalau pot masih punya. Ini gara-garanya dimakan ayam yang di sana itu, yang di pinggir jalan itu dimakan ayam. Nah, sama istri dicabutin, dibersihkan yang busuk-busuk. Nah, saya tanam di sini. Pakainya karung plastik, nggak apa-apa. Ini kalau nanti udah hidup, indah banget, nanti bisa ngempiong gitu, rimbun gitu. Nanti kalau udah hidup saya kasih videonya, saya reviewkan. Nah, ini juga sama, ini tadi pagi semua ini. Ini Miana ini dari Minta ini. Tuh. Miana satu pot diisi 10 batang. Itu top marko top. 10 batang ke bawah itu bagus. Jadi nanti miananya bisa rimbun, pendek rimbun bagus. Itu untuk yang penghobi miana ya. Miana ini digabung itu, misalnya ini merah ini ya, muter depannya merah, yang ini misalnya muter lagi, nanti digabung lagi yang kuning misalnya tengah, nanti jadinya bagus. Nanti bisa lihat-lihat video di YouTube pasti ada. Nah, ini Miana. Kalau Miana nggak usah saya review kembali ya, soalnya kemarin udah saya review gimana penanamannya, cara pemangkasannya biar rimbun. Nah, ini untuk ilmu baru yang tadi saya bilang, satu pot kasih 10 Miana. Beda jenis nggak apa-apa, nanti pasti rimbun, pasti bagus. Kalau ini beli, kalau nggak 3.000 itu ini 26.000. Ini sama ini 6.000 kalau nggak salah. Polybag tanpa pot, ini pot sendiri semua. Nah, ini sosor bebek, cuma yang nggak varigata, yang biasa. Kalau yang di depan rumah itu yang varigata. Nah, ini Miana
kenapa saya taruh di sini? Karena itu ada yang kuning. Karena Mayana membutuhkan sinar matahari untuk menjadikan dia berwarna. Misalnya kayak gini. Ini beda ya warnanya sama ini. Nah, misalnya ini kurang sinar matahari, itu nanti dia akan berubah hijau. Ini juga hijau, ini juga hijau semua kalau kurang matahari. Tapi kalau dia kena sinar matahari, warnanya bisa berubah. Jadi Miana jangan full sinar matahari. Nah, saya taruh di sini. Kenapa? Ini kena sinar matahari paling antara jam 1 nyampe jam 4 lah. 4 jam lah. 3 nyampe 4 jam lah. Tidak seharian full. Nah, tiap sore siram. Panas tengah hari, tiap sore siram, dijamin pasti warnanya bagus. Kalau Miana ya. Nah, ini seperti yang di rak depan rumah. Ini yang bunganya seperti bunga trompet itu, yang seperti namanya bunga mata kucing. Nah, itu saya kemarin saya bikin 2 pot, tapi yang bagus saya taruh sana, yang jelek saya taruh sini. Nah ini namanya saya lupa, cuma ini gampang banget. Ini 2 pohon saya jadikan satu pot. Nah, tuh ya, kelihatan ya. Dia gampang banget, dia dipotong juga bisa. Dipotong, ditanam bisa. Ini apa ya, krokot kalau nggak salah. Ini krokot, tuh krokot. Nah, polybagnya itu habis buat tanam krokot. Kalau ini namanya sirih rezeki. Cuma kalau di desa itu bilangnya itu beras apa gitu loh lah. Lupa saya. Nah, ini indukannya yang kemarin saya potong terus saya tanam kurang lebih 1-2 minggu baru bagus. Ini Miana yang kemarin saya review untuk dipangkas biar dia rimbun. Ini sama, ini kecilnya itu, tapi bukan dari indukan ini, beda lagi. Nah, kita lanjut. Itu ada wali songo variegata ya. Wali songo ada 2 jenis, variegata sama yang biasa hijau, yang variegata kayak ini ya. Itu dulu belinya 25.000. Nah, itu kalau wali songo itu dia butuh sinar matahari, butuh sinar yang cukup sebenarnya. Jangan di tempat yang terlalu teduh, jangan pula full panas matahari. Kalau full panas matahari, dia akan gosong seperti ini. Nah, ini contoh gosong ya. Tuh, gosong. Kemarin lebih parah lagi, full gosong kemarin. Gara-gara mungkin habis saya pindah pot. Awalnya kan dari polybag saya pindah pot. Terus kurang lama saya teduhkan, lalu saya panaskan. Nah, jadi gosong semua. Awalnya dari rak, semuanya dari rak. Yang di sini semuanya dari rak dulu. Terus kurang sinar matahari kan otomatis. Nah, terus di sini saya pindah tempat, saya pindah pot. Nah, kurang terlalu lama di tempat teduh, saya panaskan gosong. Awalnya di rak udah gosong, tambah di sini gosong. Terus saya potongin semua. Terus alhamdulillah itu udah sehat kembali seperti biasa ya. Kalau ini iseng-iseng saya kawatin. Ini namanya pakan ulo kalau di sini ya. Ada pakan ular kalau bahasa Indonesianya, itu ada buahnya kecil-kecil. Ini tumbuh liar.
biasanya di dekat bambu, pohon bambu. Dekat bambu itu banyak kayak gini. Ini sengaja saya bikin itu ya, view-nya dari sini ya. Nah kayak gini, sengaja saya bikin, saya wiring, saya kawat biar agak cakep dikit. Nah ini namanya pucuk ungu. Nggak tahu saya belinya, orangnya bilang pucuk ungu, ya saya bilangnya pucuk ungu. Mungkin karena ini ya kali, ujungnya ungu. Kalau yang teman-teman yang tahu ini namanya apa, bisa dijelaskan, bisa di komen namanya pucuk ungu atau apa, nanti bisa di komen ya. Ini saya beli dulu 12.000 polybag kalau nggak salah ya, kalau saya beli. Tapi separuhnya ini, setengahnya ini mungkin 30 cm lah. Ini udah 80-an cm kalau ini, hampir 1 meter ya. Nah ini sakura biasa ini. Nah gara-gara kebanyakan bunga dia melengkung tuh ya kan, melengkung semua ya kan. Bunganya kena hujan dia melengkung. Dulu ini sakura kalau enggak 25, 30, kalau enggak 35 kalau enggak salah ya. Sakura biasa. Ini full panas, full air biar cepat berbunga. Dia kena panas. Kalau enggak kena panas dia enggak bakal bisa berbunga. Meskipun udah berbunga, dipindah di tempat yang teduh tanpa sinar matahari, bunganya akan rontok. Bahkan yang ini pun ikut rontok. Soalnya saya udah pernah coba ditaruh di rak, justru malah makin jelek, tanpa ada bunga sama sekali. Nah kemudian ini bahan bonsai ya. Ini namanya Myrten. Ini sebenarnya ini dulu belinya 25.000. Saya kawatin sendiri, nggak tahu mau dibikin seperti apa. Soalnya kayak gini tuh, cabang 2 dan nggak bentuk sama sekali. Ini rencana mau saya bikin tertiup angin, cuma belum saya pruning, jadi masih amburadul kayak gini. Nanti biar ini rimbun aja dulu, nanti saya pruning ulang, saya pilihin ranting yang bagus-bagus. Rencananya kayak gitu, biar ini kayak gini dulu aja nggak apa-apa. Ini puring, nah, puring ya. Ini seperti yang di sana. Kalau ini udah lama. Kalau ini dikasih saudara, itu udah sama potnya. Udah hampir, kalau 4 tahun 5 tahun itu udah ada di rumah saudara. Kalau di sini baru setengah tahunan kalau nggak salah. Nah, puringnya. Kalau ini nggak tahu ini apa, soalnya belum. Kalau nggak salah ini seperti bunga Desember kalau nggak salah. Saya punya itu di sebelah timur rumah. Nanti saya reviewkan bunga Desember. Ada kok bunganya yang seperti apa ya, bulat terus warnanya pink kayak gitu, bunga Desember. Nah kalau ini udah lama banget juga. Ini dolar. Awalnya tuh ada tiga batang, dikasih teman sih, 3 batang ya kan. Nah terus 3 batang ini dikasih itu udah lama, udah hampir setahun. Nah yang 2 batang itu mati gara-garanya dulu itu belum punya rak, ditaruh di depan rumah, taruh di bawah gitu, kesenggol, cuma hidup daun 4 aja, 4 daun. Terus media saya ganti semua ya kan, tak bersihin semua. Yang 2 yang kering tak buang, tinggal 1 ini yang hidup. Ini udah lumayan bagus. Ini kemarin cuma 4 daun
udah bagus. Terus saya bongkar lagi, saya kasih karang. Setelah dapat karang 2 minggu yang lalu, baru saya kasih karang itu sekitar 1 mingguan. 2 minggu yang lalu dapat karang. Setelah 1 minggu saya kasih karang. Ini setelah ada karangnya kurang lebih 1 minggu sampai sekarang. Nah ini udah normal, ini udah bagus, tinggal pembesaran ya, semoga nanti bisa tumbuh besar lah, bisa bagus lah. Nanti tinggal di wiring kalau bisa. Ini udah lumayan bagus ya, meskipun belum ada bentuknya, tapi menurut saya udah lumayan bagus. Soalnya kalau menanam sendiri itu kepuasannya itu ada di saat tanaman itu belum sempurna, ya kan, tanaman itu jelek, kecil, belum apa-apa, hampir mati pun. Nah, terus kepuasan tersendiri itu kalau udah hidup, udah tumbuh tunas, udah banyak ranting, udah besar, itu kepuasan tersendiri kalau menurut saya ya. Daripada beli, itu lebih puas di situ. Mau dari bonsai, mau dari tanaman hias, itu menurut saya seperti itu. Nah yang berikutnya, tebak ini apa coba? Ada bonggolnya tuh. Ini namanya jarak Cina. Siapa yang nggak tahu jarak Cina? Ini dulu dari minta 2 bulan lah, 2 bulan yang lalu, 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu, dari minta di tempat petani. Ini tanpa media selama 1 minggu di air. Pernah saya coba, emang belum sempat, waktu belum sempat ya kan, sibuk kerja. Saya taruh di ember, saya kasih air 1 minggu hidup. Setelah itu saya pindah, langsung layu semua, daunnya layu semua, daun layu. Itu tanpa saya itu dulu kalau nggak salah langsung saya panaskan. Setelah saya panaskan 2-3 hari, layu, tambah layu. Terus saya pindah di sana ya, di ICU tanaman. Jadi udah agak seger, udah tumbuh tunas baru, tumbuh itu ya, daun baru saya pindah ke sini lagi. Ini udah besar. Dulu cuma dua daun, ini udah banyak, hampir 10 lebih ya, hampir 10 ya, 10 lah. Nah untuk kaktus itu dari minta kalau nggak salah, dulu minta itu udah hampir 1 tahun itu. Ini juga minta, ini nggak beli ya, ini minta cuma itu Mirten, Sakura, pucuk ungu, terus Wali Songo yang beli ya. Nah, ini pasti banyak yang punya di rumah-rumah ini. Itu juga banyak, tapi juga ada kayak gini dijual di toko bunga, banyak. Padahal cuma dipotong, tancepin hidup. Ya namanya juga orang, ada yang butuh yang simpel, ada yang butuh yang kepuasan tersendiri, menanam sendiri, tahu perkembangannya sendiri. Itu ada yang kayak gitu, seperti saya juga kayak gitu. Beli cuma waktu kecil, perkembangannya saya pantau, jadi ada kepuasan tersendiri. Nah cukup segitu ya, pengulasan tanaman hias dan bonsai bersama Mas Jarpan Channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nantikan review tanaman berikutnya atau review yang lain-lain berikutnya. Terima kasih.